Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan pada saat ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, pada saat ini kami datang kepadamu, di mana kami bersyukur untuk kesehatan, nafas kehidupan yang baru yang Kau berikan kepada kami, dan pernyataan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati kami supaya kami boleh mendengar dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, baik, mari kita buka kitab kita yang terdapat dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 8. Efesus pasal 5 ayat 8 yang berbunyi demikian. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, Rasul Paulus mengingatkan dan menegaskan bahwa memang kita yang dahulu hidup dalam kegelapan, kini dipanggil untuk hidup dalam terang Tuhan. Artinya, memang kita dahulu dalam kegelapan, waktu kita belum mengenal Tuhan, tetapi sekarang kita hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang berarti kita meninggalkan manusia lama. Kita hidup dengan mengenakan hidup manusia baru. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 yang mengatakan demikian. Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 19 ini mengajarkan kita untuk tidak hidup di dalam kegelapan, karena kita sudah menjadi manusia yang baru. Dengan demikian ada sebuah transformasi hidup di alami kita ketika kita dahulunya hidup dalam kegelapan menuju hidup dalam terang. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang bukan hanya melambangkan diri kita adalah manusia baru, tetapi ada suatu perintah sebagaimana dikatakan dalam ayat 8b, sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah. Hiduplah itu perintah, karena ada kata lah. Apa itu perintah? Perintah secara umum adalah suruhan atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Di sini, jika kita melihat kembali di ayat 8, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Hiduplah sebagai anak-anak terang itu adalah suatu perintah langsung dari Tuhan untuk kita yang tidak dapat dibantah. Mau tidak mau, kita harus melakukannya atau menjalani perintah yang ada. Memang pada dasarnya kita hidup dalam terang harus melakukan perintah Tuhan, menyatakan kesaksian-kesaksian tentang firman Allah bagi semua orang dan tentunya bagi orang-orang yang belum percaya atau orang-orang yang belum mengenal Yesus Kristus. Mengapa perintah tersebut harus dilakukan? Karena kita bukan lagi hidup dalam kegelapan, tetapi sudah hidup dalam terang dan kita sudah ditebus oleh darah yang mahal. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa hidup sebagai anak-anak terang? Menurut dalam kitab Efesus pasal 5 ini.
Yang pertama yaitu hidup menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Efesus pasal 5 ayat 1 mengatakan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Hidup menjadi penurut-penurut Allah adalah menjalani kehidupan yang setia pada perintahnya, mencintainya, dan mengikuti teladan Yesus Kristus. Setia pada perintahnya, perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39 mengatakan di mana kepada kita, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam Injil Matius ini adalah suatu bentuk perintah Tuhan tentang kasihilah Tuhan Allahmu dan mengasihi sesama sebagai landasan utama untuk hidup sebagai anak-anak terang di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, hidup menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Mengapa kita disebut sebagai anak-anak? Berbicara tentang anak-anak, anak-anak itu tulus, murni, dan belum mengenal yang jahat. Di dalam Alkitab mengatakan, seperti anak-anak kekasih. Anak-anak kekasih itu adalah kesukaan, kegemaran, disayang. Artinya jika kita mempunyai anak, tentunya kita sayang anak kita. Tentu kita sayang kepada anak-anak yang penurut, manis, dan kita lebih mengasihi mereka. Anak-anak kekasih itu artinya anak-anak yang hidup menuruti perintah kedua orang tua mereka. Ketika kita hidup sebagai anak-anak terang, maka kita harus hidup menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Hidup menaati perintah Allah dengan tulus, murni, dan tidak ada niat yang jahat di dalam hati kita. Yang kedua, bagaimana cara kita hidup sebagai anak-anak terang, yaitu hidup di dalam kasih Kristus Yesus. Di dalam ayat 3 mengatakan, tetapi pencabut di dalam ayat 2 mengatakan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sebagaimana dikatakan dalam ayat 8 bahwa kita bukan lagi hidup dalam kegelapan, melainkan kita hidup dalam terang. Hal ini membawa kita untuk mengingatkan akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus Kristus telah mati di kayu salib agar hidup kita sebagai anak-anak terang, kita hidup dalam kasih Kristus Yesus. Hidup dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus telah mengasihi kita dan menyerahkan dirinya untuk sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Hidup dalam kasih Kristus Yesus yaitu menjalankan perintahnya dengan menjauhi hidup kita atau diri kita dari percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Kita bisa melihat secara detail di bagian ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Di situ sangat dijelaskan secara detail bagaimana apa yang harus kita tidak boleh lakukan ketika kita sudah menjadi anak-anak terang. Ketika kita menjadi anak-anak terang, kita harus hidup dalam kasih Kristus dengan menjauhkan diri kita dari segala pencabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan, perkataan kotor yang kosong atau sembrono. Adalah semuanya itu menunjukkan mengarah kepada ciri-ciri orang yang hidupnya masih dalam kegelapan atau belum mengalami transformasi hidup, orang yang belum mengenal Tuhan. Sedangkan kita di dalam ayat 8 bahwa kita bukan lagi hidup dalam kegelapan, melainkan hidup sebagai anak-anak terang. Maka hidup sebagai anak-anak terang tidak hanya berhenti
hidup sebagai penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih. Tetapi kita juga harus hidup dalam kasih Yesus Kristus agar kita bisa melakukan atau menjalankan perintahnya untuk sebagai anak-anak terang. Jadi kesimpulannya bagi kita, dengan demikian, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kenapa kita harus hidup sebagai anak-anak terang? Karena terang dia dalam ayat 9 mengatakan, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jadi hanya melalui hidup sebagai anak-anak terang, kita boleh memperoleh yaitu suatu yang berbuah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jika kita ingin hidup berguna bagi orang lain, jika kita ingin hidup berbuah, menghasilkan buah yang kebaikan, keadilan, kebenaran, hiduplah sebagai anak-anak terang. Dengan cara apa? Dengan cara sebagai penurut-penurut Allah seperti anak-anak kekasih dan hidup dalam kasih Yesus Kristus dengan tidak menggunakan hidup yang lama karena kita sudah hidup dalam terang dan kita harus menggunakan hidup yang baru, hidup dengan menaati perintahnya. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Biar firman Tuhan yang singkat ini boleh menopang kehidupan kita ke depannya. Baik, kita menutupkan firman Tuhan ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan. Pada saat ini kami bersyukur di mana firman Tuhan-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami bukan lagi manusia dan kegelapan, tetapi kami adalah hidup dalam terang. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan kayu salib Tuhan, membawa kami sebuah transformasi hidup dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kami sangat bersyukur dan Engkau menyatakan Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami yang sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, bila firman Tuhan ini kami tidak sekadar mendengar, bukan hanya sekadar mengerti, bukan hanya sekadar kami pahami, tapi kami boleh melakukan dalam kehidupan kami sebagaimana fungsi kami sebagai anak-anak terang ya Tuhan. Tolong kami Tuhan ketika kami melakukannya. Biarlah Engkau sendiri yang akan memimpin kehidupan kami untuk menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Kami tutup firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.